Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk materi teks laporan percobaan. Baiklah, kita awali dengan definisi atau pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah jenis teks yang isinya berisi paparan mengenai tujuan, proses, dan hasil dari suatu percobaan. Teks laporan percobaan juga biasa disebut dengan teks laporan eksperimen. Ciri-ciri teks laporan percobaan dibanding dengan teks yang lain. Yang pertama, objektif sesuai dengan objeknya, berfungsi untuk menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai dengan dugaan atau hipotesis, anak-anak sampaikan saja apa adanya sesuai dengan percobaan yang anak-anak lakukan. Ciri yang kedua berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan oleh anak-anak, dan penyampaian kalimatnya pun harus menunjukkan kalimat yang berisi fakta. Ciri teks laporan yang ketiga adalah informasinya lengkap. Anak-anak harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporannya secara utuh dan bisa bermanfaat nantinya. Untuk ciri kebahasaan teks laporan percobaan, yang pertama biasa menggunakan sinonim atau padan kata, juga antonim atau lawan kata. Memakai kata bilangan, menggunakan kalimat perintah, contohnya siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, dan seterusnya. Menggunakan kata penghubung atau kata sambung, dan, saat, jika, sehingga, tetapi, dan seterusnya. Untuk struktur teks laporan percobaan, mulai dari judul, tujuan laporan percobaan anak-anak itu nanti apa, bahan yang dan alat yang diperlukan untuk melakukan laporan percobaan, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, kesimpulan. Langkah-langkah anak-anak nanti ketika membuat teks laporan percobaan, yang pertama adalah menulis struktur teks laporan percobaan. Ini bisa dimulai dari judul, tujuan apa, alat serta bahan yang dipakai, langkah awal sampai akhir percobaan. Yang kedua, tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar, agar pembaca lebih mudah dalam memahami percobaan yang anak-anak lakukan. Selanjutnya, tulislah kesimpulan, dan untuk langkah yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Ini ada contoh teks laporan percobaan, judulnya menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Tujuan yang dilakukan adalah di zaman yang canggih, kehidupan manusia cenderung konsumtif, sehingga produktivitas manusia menjadi rendah. Salah satu upaya untuk tidak berperilaku konsumtif adalah belajar budidaya tanaman. Kali ini adalah tanaman hidroponik.
Alat dan bahan yang digunakan untuk menanam tanaman hidup hidroponik adalah 1 botol air mineral, alat pemotong, kain flanel, solder untuk melubangi botol plastik mineral tadi, siapkan air bernutrisi, siapkan talang, pipa, serta pompa air. Langkah pembuatan untuk percobaan 1, kita coba beberapa kali percobaan, nanti yang ditulis adalah atau yang dilaporkan adalah hasil percobaan yang paling maksimal. Potonglah botol air mineral yang disediakan menjadi 2 bagian, lubangi tutup botolnya, moncong botol diarahkan menghadap ke bawah, lalu gabungkan dengan bagian botol yang 1 bagian tadi. Kain flanel atau sumbu kompor ya, bisa menggunakan sumbu kompor yang telah disiapkan, dipasang ke lubang tutup botol, aturlah dan pastikan kalau sumbu dapat menyerap air. Setelah itu bibit tanaman dapat ditanam di bagian atas botol dengan menggunakan tanah secukupnya. Bagian botol yang bawah diisi dengan air. Langkah pembuatan dengan percobaan yang kedua. Langkah kedua diawali dengan menyiapkan talang, pipa, serta pompa. Buatlah lubang dengan ukuran yang sama antara satu dengan lainnya. Susunlah talang atau pipa tadi sesuai dengan tempat yang sudah disiapkan. Siapkan penampung yang lebih rendah pada ujung pipa, lalu pasang pompa untuk dapat mengalirkan air dengan sempurna. Hasil percobaan 1 dengan bahan sederhana, tanaman hidroponik dapat tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Konsep percobaan 1 ini lebih hemat biaya dan hemat waktu. Tumbuhan yang dimakan juga sangat sehat dan dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara hasil percobaan yang kedua, tanaman dengan cara kedua ini tumbuh dengan baik sebagaimana yang kita inginkan dan tumbuh juga sangat sehat untuk dikonsumsi. Dapat dilihat bahwa dengan percobaan yang kedua ini tanaman hidro tumbuh dengan proses akar yang dialiri air nutrisi pada lapisan nutrisi, oksigen, serta aliran yang maksimal. Kesimpulan yang kita bisa tulis dalam teks laporan percobaan kita nanti adalah antara percobaan 1 dan 2 semua tanaman hidroponik tumbuh dengan baik sebagaimana yang diharapkan, namun percobaan 1 lebih murah dibanding cara 2 yang harus menggunakan pipa dan pompa. Dua-duanya memiliki hasil yang sama dan dapat digunakan dengan tempat yang sama. Demikian anak-anak penjelasan singkat dari Bu Nani, semoga bisa memahamkan kalian. Seandainya nanti tetap belum paham, YouTube ini bisa disetel ulang untuk mencoba memahami teks laporan percobaan untuk kemudian anak-anak praktik. Hasil dari praktik itu nanti ditulis dalam bentuk teks laporan percobaan secara sesuai dengan struktur, kemudian dikumpulkan secara berkelompok. Terima kasih, semoga berhasil dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan ketika kita melakukan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.